Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat selalu. Film yang aku mau ceritakan tentang aksi balas dendam dari seorang pembunuh bayaran akibat dirinya dihianati oleh bosnya sendiri. Dan tak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan ada seorang sniper yang ditugaskan untuk membunuh seseorang. Orang tersebut bernama Kate dan bosnya yang bernama Ferric. Ketika persiapan sudah selesai, dia langsung melaksanakan aksinya dengan membunuh dua orang penjaga. Ketika sudah siap, Kate langsung mengambil posisi di mana dia akan menembak. Ketika target mulai terlihat, di sini Kate sedikit ragu karena ada seorang gadis di sana. Namun dia didesak untuk segera menembak target. Tanpa pilihan lain, Kate pun langsung menembaknya. Gadis itu pun langsung berteriak meminta tolong. Sedangkan yang satunya lagi, bos Yakuza yang bernama Kijima, malah kabur karena ketakutan. 10 bulan kemudian, Kate memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya karena ingin hidup normal. Di sini, dia juga masih merasa bersalah atas kejadiannya yang dulu, tepatnya 10 bulan yang lalu. Lalu Kate meminta izin pada Ferric jika dia ingin pensiun dari pekerjaannya. Ferric pun menghargai itu. Namun Kate harus menjalani satu misi lagi untuk yang terakhir kalinya, dan Kate pun setuju. Ketika Kate bersantai di bar, dia didatangi satu pria dan pria itu bernama Stephen. Mereka pun saling basa-basi sampai mereka pun apa itu? Itu. Ketika sudah siap, Kate pun sempat melihat KTP milik Stephen. Dan tak lama Kate dihubungi oleh Ferric untuk menjalankan misi terakhirnya. Singkat cerita, ketika Kate sudah di posisi, ternyata targetnya adalah Kojima, bos Yakuza yang ada di awal film tadi. Namun di sini Kate merasa tak enak badan, sehingga tembakannya pun meleset dan hanya terkena bagian tangan saja. Ketika mencobanya kembali, namun semua itu sia-sia. Saat Kate turun dari gedung, dia mendadak muntah dan kabur dan mencuri mobil orang. Namun sayangnya, Kate ketahuan oleh Yakuza dan terjadilah kejar-kejaran. Namun rasa sakit Kate pun muncul kembali, sehingga dia terjatuh dan terguling. Di dalam pingsannya, Kate bermimpi masa lalunya, di mana dia dilatih oleh Ferric hingga menjadi seorang pembunuh. Ketika sadar, ternyata Kate sudah di dalam rumah sakit. Dokter mengatakan Kate terkena racun polonium, di mana umur Kate sudah tak lama lagi, yaitu sekitar 24 jam. Kate yang mendengarnya, dia frustasi. Dia baru menyadari dia telah diracuni oleh Stephen melalui bir yang telah Kate minum. Kate pun berencana kabur dengan mencuri pistol polisi dan menahan dokter yang merawatnya. Di sini, Kate meminta obat penawar racunnya agar dia bisa bertahan dari efek racunannya. Setelah itu, Kate langsung mendatangi Stephen dan bertanya kenapa dia meracuninya. Stephen berkata dia tak tahu kalau ada racun di dalamnya, dan setahu dia hanya obat bius biasa. Di sini Stephen juga berkata dia disuruh oleh Kazuo Sato, yaitu seorang petinggi Yakuza dan pengelola klub malam. Di sini Kate juga tak membunuh Stephen, karena bagi Kate, Stephen hanyalah alat bagi Yakuza. Setelah itu, Kate pergi menemui Ferric, di mana Kate mengatakan dia telah diracuni. Di sini Ferric berkata bahwa Kijima lah pelakunya, karena pria yang ditembak di awal film tadi adalah adik dari Kijima. Di sini Kate sadar bahwa Kijima ingin balas dendam. Singkat cerita, Kate langsung mendatangi Sato di markasnya
Satu pun mengakui bahwa dia yang meracuni Kate. Namun Sato melakukannya karena itu adalah sebuah perintah. Lalu Kate bertanya di mana Kijima. Sato yang menjawab tidak tahu langsung ditembak mati oleh Kate. Kate juga langsung menghabisi semua Yakuza yang ada di sana. Ketika selesai, hanya tersisa satu anak buah Sato yang mengatakan kita harus menemui ponakan Kijima yang bernama Ani, di mana dialah yang tahu Kijima di mana. Kate juga langsung membius dirinya dengan bius penawar agar stamina kembali pulih. Singkat cerita, Kate langsung mencari Ani di klub malam. Ketika sudah ketemu, Kate kaget. Ternyata Ani adalah gadis yang ayahnya telah dia bunuh tepatnya 10 bulan yang lalu. Kate langsung menariknya dan mengajaknya ke suatu tempat. Namun Ani berhasil lolos. Ketika sudah tertangkap, Kate meminta Ani untuk menelpon Kijima. Namun Ani hanya punya nomor telepon Renji, di mana Renji adalah penasehat utama Kijima. Ketika sudah terangkat, Kate langsung bicara pada Renji dan meminta Kijima langsung yang menemuinya. Jika tidak, Ani akan mati. Di tempat Renji, Renji meminta anak buahnya yang bernama Senzo untuk menangani kasus ini. Di tempat Kate membeli perban dan peralatan lainnya untuk menyembuhkan lukanya. Dan Kate juga mengikat Ani di dalam toilet agar tidak bisa kabur. Lalu Kate pun menuju ke lokasi di mana tempat pertemuan antara dia dan Renji. Namun yang datang malah Shinzo. Ketika Kate bertanya di mana Kijima, Shinzo menjawab di mana Ani. Akhirnya terjadilah aksi saling tembak. Namun Kate berhasil lolos. Ketika Ani berhasil lolos, ketika Ani bertemu Shinzo malah ingin membunuh Ani. Tiba-tiba Kate datang dan membabat habis Shinzo dan anak buahnya. Di sini Ani meminta pada Kate untuk dirinya untuk ikut dengannya, karena keluarganya saja mencoba untuk membunuhnya. Di sini Ani berpikir bahwa semua ini perintah dari pamannya sendiri, yaitu Kijima, untuk membunuhnya. Ternyata Ani ini adalah anak dari Kentaro, dan Ani meyakini bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Kijima demi kepentingannya. Di sini rasa bersalah Kate muncul kembali karena dialah yang telah membunuh Kentaro. Namun Kate belum siap mengatakan yang sebenarnya kepada Ani. Sambil membiuskan obat penawarnya, Kate pun mengizinkan Ani untuk ikut dengannya. Lalu Ani juga memberikan baju pada Kate agar Kate tak memakai baju yang berlumuran darah. Lalu mereka juga istirahat sejenak dan menyusun rencana, di mana rencana mereka adalah menemui kekasih laki-laki Renji yang bernama Chojima. Untungnya Ani masih punya akses ke sana. Di sana Ani mengatakan dia sedang mencari seseorang. Tiba-tiba Kate datang dan menanyakan di mana Renji. Karena tidak mendapatkan jawaban, Kate hendak membunuhnya. Namun sebelum itu, Kate meminta Ani untuk menutup semua tirai dan pintu agar tidak ketahuan. Di saat Kate lengah, Chojima mencoba merebut pistol dari tangan Kate dan terjadilah aksi saling serang.
Di sini, Kate sedikit kewalahan karena racun di dalam tubuhnya mulai menyebar luas. Saat Annie mencoba menembak Chojima, tapi malah tembakannya mengenai Kate. Saat Chojima mencoba menembak Kate, Annie langsung memukul kepala Chojima dengan keras hingga Chojima tewas. Lalu Kate menemukan senjata di balik pintu kulkas dan mengambilnya. Annie juga berhasil melacak keberadaan Renji melalui Google Maps yang ada di ponsel Chojima. Berpindah di jalanan sempit, terlihat Annie sedang menghadang sebuah mobil. Ternyata mobil itu adalah mobil dari Renji dan anak buahnya. Anak buahnya langsung ditembak satu persatu dan disisakan Renji seorang. Di sini Kate bertanya di mana Kijima, namun Renji tetap menjawab tidak tahu. Setelah mendapatkan tekanan dari Annie yang langsung menodongkan senjata ke kepalanya, Renji baru mengatakan terakhir kali Kijima berbicara dengannya. Kijima mengatakan berada di antara keluarga. Renji juga tak tahu apa maksud dari kata itu. Namun untungnya Annie tahu tempat yang dimaksud. Lalu setelah itu Kate menghubungi Ferik untuk memberitahu bahwa dia sudah tahu di mana Kijima. Di sini Ferik mencoba untuk mengirimkan bantuan kepada Kate, namun ditolak oleh Kate. Lalu mereka menuju ke tempat Kijima menggunakan taksi. Di sini Annie bercerita bahwa ibunya juga adalah seorang gaijin, sama seperti Kate, yaitu seorang pembunuh bayaran. Namun sejak kecil, ibu Annie telah pergi meninggalkan Annie dan ayahnya hanya karena sebuah misi. Dan di sini Annie bisa menggambarkan seorang ibunya lewat Kate karena seorang gaijin juga. Kate yang mendengarnya pun hanya terdiam. Tak lama sampailah mereka ke tempat Kijima. Saat ingin masuk, Kate melarang Annie untuk ikut dengannya karena sangat berbahaya. Di sini Kate meminta Annie untuk berjanji kepadanya. Setelah kejadian ini, Annie harus hidup normal. Meski merasa khawatir, Annie harus menuruti semua perkataan itu. Saat sudah beberapa langkah, penyakit Kate kambuh. Kate langsung menyuntikkan obat penawarnya, sehingga obat penawarnya hanya tinggal satu yang tersisa. Di dalam, Kate melihat Kijima sendirian tanpa penjagaan. Di sini Kijima mengungkap sebuah kebenaran, di mana Kijima ini bersembunyi bukan karena Kate, namun karena keluarga Yakuzanya yang sedang kacau. Masalahnya terletak pada Renji yang haus kekuasaan. Dahulu Renji tak memiliki posisi apapun. Suatu saat Kentaro meninggal, sehingga Renji menggantikan posisinya. Dan Renji ternyata meminta bantuan pihak luar, yaitu Ferik. Dan itulah alasan kenapa Kate diminta untuk membunuh Kentaro, yaitu supaya Renji bisa mengambil posisi Kentaro sebagai penasihat pribadi Kijima. Dan Kijima juga yakin posisinya juga bakal direbut oleh Renji. Di sisi lain, Annie didatangi Ferik. Di sini Ferik mengungkapkan kebenaran, di mana yang membunuh ayahnya adalah Kate. Di sini Kijima juga tak punya dendam pada Kate, hanya saja dialah yang salah dan tak bisa melindungi Kentaro dan Annie. Di sini Kijima yang merasa bersalah meminta Kate untuk membunuhnya sebagaimana bes dosa masa lalunya, dan tak lama terdengarlah suara tembakan. Annie yang tahu semua kebenarannya langsung ingin membunuh Kate. Kate pun rela dibunuh oleh Annie asalkan Annie setelah ini jangan ikut dengan Ferik. Annie yang gak open langsung menembak Kate dan pergi bersama Ferik. Karena Kate adalah peran utama di dalam film ini, maka dia masih hidup karena tembakan Annie yang meleset, dan juga Kijima yang masih hidup karena dia tak dibunuh oleh Kate. Dan akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menjatuhkan Renji dan Ferik. Di dalam perjalanan, Kijima mengatakan dia tak pernah meracuni Kate, jadi semua perbuatan ini adalah ulah dari Renji. Di tempat Ferik telah sampai di markas Renji. Ferik melakukan semua ini karena dia juga mengincar posisi tertinggi di Yakuza. Annie yang mendengar percakapan mereka pun mulai curiga.
Singkat cerita, sampailah Cat dan Kijima di markas Renji, dibantu anak buah Kijima. Terjadilah adu tembak di belah kedua pihak. Varric yang melihatnya, dia langsung melepaskan pasukan khusus untuk menyerang dari tempat gelap. Serangan itu banyak menewaskan pasukan Kijima, namun Cat tetap melawan. Saat Cat tersudut, tiba-tiba Kijima datang untuk menyelamatkannya. Mereka pun kembali berpencar. Di sisi Kijima, dia berhasil menemukan Renji. Dan di sisi Cat, dia masih harus melawan anak buah Renji. Kijima menantang Renji untuk buy one katana jika dia mau mengambil posisinya. Dengan kesombongannya, Renji menerimanya sambil merendahkan Kijima. Namun baru saja memulai, Renji langsung kalah dan tewas di tempat. Di sisi lain, Cat masih melawan anak buah Renji. Sempat tertembak, namun Cat masih melawan. Lalu menemui Varric di sebuah ruangan. Di sini mereka berdua saling beradu pendapat. Anu sendiri hanya bisa diam dan menyimak keadaan dan memahami masalah yang sebenarnya. Di sini Ane menyadari dalang dibalik semua ini adalah Varric. Singkat cerita, mereka pun saling menembak. Hingga Ane bisa selamat. Sementara Varric langsung tak berdaya. Sebelum Varric mati, Varric berkata, dan disusul Cat yang meninggal di pangkuan Ane. Dan film pun tamat. Oke, gimana filmnya? Seru bukan? Jika kalian kurang puas dengan alur ceritanya, disarankan untuk menontonnya filmnya secara langsung. Dan jika kalian punya kritik dan saran atau mau request, bisa aja nih langsung komen di bawah. Untuk kedepannya mau diceritain film apa. Dan baiklah, terima kasih buat yang sudah mau menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.